Halo guys, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Welcome back to this channel, Yoga Mania in the segment ceritain apa aja yang horor. Nah, kali ini gue akan bawain sebuah cerita yang gue dapat dari email kiriman seseorang yang bernama Adel. Di tahun 90, Adel saat itu masih duduk di bangku kelas 6 SD dan masih sering main sama teman-teman sebayanya di waktu libur. Saat itu, Adel sedang bermain petak umpet di rumah neneknya. Dan ada satu kejadian di luar nalar Adel dan teman-temannya saat mereka sedang bermain petak umpet saat itu. Mau tahu kejadiannya seperti apa? Siapin dulu kopinya. Buat yang ngopi, siapin dulu tehnya buat yang ngeteh. Jangan lupa cemilannya. Biar enak nontonnya. Gimana? Udah siap? Udah siap belum? Oke lah. Kalau udah siap, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja. Ini dia ceritanya. Kejadian ini dialami langsung oleh seseorang yang bernama Adel, si pengirim cerita ini. Saat itu, di tahun 90, Adel masih duduk di bangku kelas 6 SD. Adel ini bersama dengan keluarga besarnya tinggal di bilangan Jakarta, di mana rumah yang tinggali Adel ini adalah rumah neneknya dengan arsitektur model bangunan Belanda yang luasnya sangat besar. Di rumah tersebut tinggallah Adel dengan keluarganya, kemudian ada neneknya, dan ada om-omnya juga. Karena kebetulan bapaknya Adel ini 8 bersaudara dan semuanya masih tinggal di rumah neneknya tersebut. Jadi rumah ini rame setiap hari. Karena saking banyaknya yang tinggal di rumah neneknya tersebut dan sudah berkeluarga semua, maka dibuatlah petak-petak di ruangan tersebut. Dan kebetulan bapaknya Adel ini dapat ruangan atau petak kamar yang paling depan. Tinggallah Adel dengan keluarganya, bapaknya, ibunya di kamar paling depan tersebut. Adel adalah seorang anak priang yang memang suka main dengan teman-teman sebayanya di saat libur sekolah. Permainan zaman dulu cukup sering dimainkan oleh Adel dan teman-temannya ini. Misalnya main galasin, main bekel, main lompat karet, main petak umpet, dan masih banyak lagi mainan-mainan tradisional lainnya yang sering dimainkan oleh Adel dan teman-temannya. Suatu hari, tepatnya di hari Sabtu sore selepas maghrib, kurang lebih sekitar jam 6:30, Adel bersama dengan 5 orang temannya bermain petak umpet di rumah neneknya. Jadi gue jelasin dulu sedikit di sini mengenai permainan petak umpet. Petak umpet ini adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan minimal 2 orang atau lebih. Jadi salah satu pemainnya itu dia harus berjaga dengan menutup matanya. Kemudian pemain lainnya dia akan ngumpet di mana aja. Nah, tugasnya yang jaga tadi itu harus mencari temannya yang mengumpat sampai dengan ketemu. Kurang lebih begitulah permainannya. Nah, biasanya Adel ini sama teman-temannya nggak pernah main petak umpet itu sore hari. Biasanya mereka main tuh siang atau pagi. Tapi entah kenapa ya, saat itu Adel sama teman-temannya ini main petak umpet malah selepas maghrib. Awalnya, permainan petak umpet ini nggak ada masalah sama sekali.
Adel sama temen-temennya main di depan rumah neneknya, di teras rumah neneknya. Dan saat Adel ngumpet juga nggak terlalu jauh-jauh dari situ. Tapi karena ngumpetnya juga nggak terlalu jauh-jauh, ya jadi gampang ketahuannya sama yang jaga. Karena Adel juga ngumpetnya ini gampang banget ketahuan sama yang jaga, jadi saat itu Adel coba untuk ngumpet di tempat yang nggak biasanya. Jadi Adel ini ngumpet di tempat yang agak jauh dari tempat temennya yang sedang berjaga. Adel coba ngumpet di kamar paling belakang rumah neneknya itu, yang dimana kamar tersebut itu adalah kamar omnya dan keluarganya. Di luar dekat kamar paling belakang, di situ ada sumur tua dan ada satu kamar mandi yang masih digunakan. Nah, Adel ini dasarnya adalah penakut. Tapi saat Adel mulai mengumpat di kamar paling belakang, dia mendengar ada suara rame di sekitaran belakang kamar itu. Dan dia juga mendengar ada orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut. Jadi ya, si Adel ini nggak takut untuk ngumpet di dalam kamar omnya yang paling belakang tersebut. Cukup lama Adel ngumpet di dalam kamar omnya tersebut. 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai setengah jam. Nggak ada tuh tanda-tanda temennya nyariin dia. Ya akhirnya si Adel ini keluarlah dari kamar omnya. Dan dia berjalan ke depan rumahnya, ke tempat di mana mereka tadi bermain petak umpet dan di mana tempat temannya berjaga. Kemudian si Adel ini nanya ke temennya, "Kenapa kok nggak nyariin gue? Lo ngumpet di mana?" "Ada di kamar om yang paling belakang." Semua teman-temannya Adel yang mendengar jawaban tersebut kaget. "Yang benar." "Iya." "Emang kenapa?" "Tadi kita semua ke belakang nyari lo. Tapi semua pintu kamar belakang itu dikunci karena semuanya lagi pada pergi. Ya udah, terus kita udahan mainnya. Tinggal lo doang yang nggak bisa kita temuin." "Ada kok. Di kamar om gue yang paling belakang rame ada orang." Tapi teman-temannya Adel ini nggak percaya kalau di kamar belakang itu rame. Akhirnya Adel bersama dengan teman-temannya berjalanlah mereka ke kamar paling belakang, melihat keadaan di belakang untuk ngebuktiin kalau apa yang Adel bilang itu benar. Dan ternyata begitu sampai di kamar paling belakang, di kamar omnya Adel, di mana tempat Adel tadi ngumpet, itu semua sepi dan terkunci. Tidak ada orang sama sekali. Di situ Adel terkaget-kaget dan sangat takut. Karena tadi Adel masuk ke kamar itu dengan normal, bisa dibuka pintunya, dan suasana juga banyak ramai orang, di kamar mandi juga ada yang mandi. Tapi ketika Adel dan teman-temannya ini membuktikan datang ke kamar itu lagi, semuanya sepi. Kamarnya terkunci, nggak bisa dibuka. Tak lama setelah itu, omnya Adel pun datang. Karena memang kebetulan omnya Adel ini baru datang dari pergi. Entah Adel ngumpet di mana saat itu. Bahkan sampai sekarang pun Adel tidak bisa menjelaskan saat itu dia ngumpetnya di mana. Dari situlah Adel percaya kalau bermain petak umpet itu nggak boleh malam-malam. Setelah kejadian di hari itu, Adel mencoba mencari tahu. Dia coba cari tahu ke neneknya, dia coba cari tahu ke orang tuanya, dia coba nanya-nanya juga ke omnya. Tapi semuanya nggak ada yang bisa ngejelasin. Dan Adel juga nggak bisa dapat jawaban yang pasti. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sampai akhirnya ketika Adel sudah mulai beranjak
dewasa, dan rumah neneknya itu pun dijual, barulah pertanyaan Adele ini mulai terjawab satu persatu. Ternyata karena memang mungkin rumah tersebut adalah rumah peninggalan zaman Belanda dulu. Jadi pas Adele pindah itu, banyak banget ditemuin itu benda-benda peninggalan zaman Belanda. Seperti pistol kecil zaman Belanda, kemudian pisau-pisau sangkur zaman Belanda, kemudian cermin-cermin kuno zaman Belanda, dan masih banyak lagi lah benda-benda mirip-mirip seperti benda klinik-klinik lainnya peninggalan zaman-zaman dulu. Dan juga akhirnya banyak dari keluarganya yang mulai menceritakan bahwa di rumah tersebut, terutama di sumur tua yang ada di belakang rumah yang dekat kamar omnya itu, sering ada yang lihat noni-noni Belanda keluar masuk di sumur tersebut. Karena sumur itu sudah ada jauh sebelum neneknya Adele ini menempati rumah tersebut. Coba lu bayangin, masa iya ada orang keluar masuk sumur? Apa namanya kalau bukan gimana tuh ceritanya teman-teman? Tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang punya cerita serupa atau mungkin cerita-cerita horor atau cerita mistis yang mau gue bawain dan gue buatin seperti video ini, bisa juga tuh tulis di kolom komentar atau kirim email yang emailnya gue cantumin di deskripsi. Oke, tapi buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, kemudian di like, di komen, kemudian di share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton, dan gue juga yang bikin video juga semakin semangat bikin videonya. Dan yang udah subscribe, jangan lupa loncengnya dinyalain. Jadi saat ada video-video terbaru dari gue, lu pasti akan tahu dan lu bisa nonton dengan segera. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue bawain di video gue kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.